Ledakan. Saya melihat Qin Yichen memegang pedang ajaib di langit, dan tiba-tiba melengkungkan tinjunya ke istana surgawi. Suara para dewa berguling, bergema ke segala arah. Yang mulia. Pada akhirnya, Feng Tianxing mengaku setia pada hati dan benar, dan telah melakukan pekerjaan yang baik dalam menekan gagak emas. Tolong beri hadiah. Suara-suara ilahi sangat luar biasa dan tuli, menyebabkan kaisar yang kuat yang baru saja pulih jatuh ke dalam kengerian yang tak tertandingi. Hari yang berangin ini, berani meminta pujian pada Yang Mulia? Tanda seru. Namun, yang lebih tidak terduga adalah setelah beberapa saat hening, aliran cahaya terbang di atas langit dan jatuh ke tangan Qin Yichen. Di pita ini ada rumput, dan sangat harum. Tapi Qin Yichen memegangnya di tangannya, tapi perlahan menggelengkan kepalanya, mengungkapkan penyesalan, menekan gagak emas untuk mendapatkan hadiah seperti itu. Jenderal terakhir benar-benar bersimpati dengan saudara-saudara dari pengadilan surga. Setelah beberapa saat hening, saya melihat lebih dari 10 pita terbang di atas langit. Tetapi pita ini tidak begitu banyak terbang. Mereka menabrak Qin Yichen. Qin Yichen mengelak sebentar, lalu menyingsingkan lengan bajunya lagi, memasukkan pita ke dalam sakunya, dan kemudian membantu Putri Wenqing. Pasangan itu berdiri berdampingan. Qin Yichen melengkungkan tinjunya berulang kali dan menghela nafas. Yang mulia, dikatakan bahwa 9 gagak emas dapat bergabung untuk mengalahkan kaisar, dan jenderal terakhir akan menyerahkan hidupnya dan melupakan kematiannya untuk menekan dan menghadiahkan senjata kekaisaran, kan? Memang tidak berlebihan untuk menekan eksploitasi militer dengan kekuatan seorang kaisar yang hebat, dan untuk memberi hadiah senjata kekaisaran. Tetapi masalahnya adalah, hanya kali ini, istana surgawi terdiam untuk waktu yang lama sebelum melihat tawa kaisar bergema di seluruh dunia. Hahaha, Feng Aiking telah bekerja keras. Kamu datang menemui saya, dan saya akan menghadiahimu dengan senjata kekaisaran. Banyak kaisar yang kuat terkejut. Dapat dikatakan bahwa Qin Yichen adalah yang termuda dan terendah selama bertahun-tahun. Dia dipanggil Aiking oleh Kaisar Surga. Tetapi meskipun itu disebut Aiking, banyak kaisar yang kuat dapat mendengar yang mulia arti dari kaisar. Anak laki-laki kecil, datanglah ke sini jika Anda memiliki benih, dan lihat apakah saya dapat membunuh Anda. Qin Yichen juga tertawa dan berkata, hahaha, yang mulia sibuk dengan rapat, dan ulang tahun sudah dekat, jadi saya tidak akan repot di akhir. Lain kali, lain kali. Sosok kurus itu tersenyum. Tetapi ada pesan rahasia di hatinya. 9 gagak emas ditekan oleh ras manusia Dai. Lain kali, ketika dia datang ke pengadilan surga lain kali, dia harus meminta kaisar surga untuk seorang kaisar untuk ras manusia. Sampai Qin Yichen berubah menjadi streamer dan terbang keluar dari Divine Power, semua kaisar yang kuat masih terlihat terkejut, dan bahkan Wei Lingtian pun tercengang. Saya hanya berpikir pisau pencuri ini hampir gila, tidak? Kata arogan sudah tertulis di wajahnya. Sombong sekali. Di pengadilan surgawi, saya mengalahkan Yang Mulia Wanxing dan Putri Yuan Kue. Dapat dikatakan bahwa dia menghancurkan tempat Kaisar Surga, dan bahkan punya nyali untuk meminta hadiah yang mulia. Kuncinya tidak cukup untuk hadiah pertama, dan menjilat wajahnya satu demi satu. Kuncinya dikembalikan. Tidak ada yang mengira pertempuran ini akan seperti ini. Untuk mengetahui berapa banyak orang kuat dalam perjalanan ini yang menunggu untuk melihat lelucon istana Kaisar Ke, bahkan ketika mereka menemukan bahwa Kaisar Ke berani membawa Feng Tianxing, mereka tidak sabar untuk melihat pertunjukan yang bagus. Hasilnya, ada pertunjukan yang bagus, tapi hasil ini mengejutkan rahang banyak orang kuat. Qin Yichen berjalan sepanjang jalan, dan banyak orang kuat menghindar satu demi satu. Tetapi putra Kaisar Surga suram, dan bahkan ada banyak keberadaan tirani berdiri di langit, ingin membunuh sosok kurus. Bukan pengadilan surgawi tidak memiliki eksistensi yang lebih kuat dari Fan Fan Star, tetapi itu karena mereka lebih kuat, jadi jika Anda mengambil gambar lain, itu hanya akan tampak lebih tidak bisa kalah. Di istana klan Kaisar Ke, wajah permaisuri suram. Kuyutian, kamu benar-benar mempekerjakan menantu yang baik. Kaisar Ke tertawa keras. Permaisuri bercanda. Bukankah ini masih pernikahan dari Yang Mulia? Kata-kata ini membuat Kaisar dan permaisuri semakin kesal, dan wajah Kaisar yang tinggal di surga sedikit berubah. Pada awalnya, dia dengan paksa menghadiahkan pernikahan Feng Tianxing dan Puteri Wenqing. Dia awalnya ingin membuat jijik Kaisar Ke di Jun. Siapa sangka, mengingat nasib yang begitu buruk. Niang, jangan kirim. Di mana permaisuri dan permaisuri masih memiliki mood untuk berbicara omong kosong dengan Kaisar Ke, dia segera berubah menjadi aliran cahaya dan pergi. Tetapi yang terakhir berdiri di luar gerbang istana dengan tangan di punggungnya, tidak dapat menyembunyikan tawanya. Wajah panjang. Wajah panjang. Kaisar Dike hanya merasa jengkel sesaat. Awalnya dia khawatir. Tetapi jika permaisuri dan patriark Xiaoyu tidak datang, dia akan mencegah pertempuran di tempat pertama. Anda tahu, inilah surga, tanah Kaisar. Di sini, waktu dan tempat yang tepat tidak mengambil segala sesuatu seperti dia. Tetapi tidak ada jalannya. Jika Anda ingin mewujudkan rencana besar di hati Anda harus menghadapi rintangan ini.
Putra dan putri saya memberi saya wajah kepada patriark. Selanjutnya, saya akan menjadi patriark. Ketika dia kembali ke istana kekaisaran, Bai Guanxing juga mengikuti. Di dalam cahaya Dewa Gua, dia tidak bisa tidak mengagumi. Teknik pedang Tuan luar biasa. Pertama potong ahli waris kaisar, dan kemudian potong tubuh Dewa Sanyao. Luar biasa. Sungguh menakjubkan. Qin Yichen melihat sekeliling, dan kekuatan pedang tersebar. Oke, Kaisar Ke tidak pernah menjaga kami, dan tidak ada orang luar. Mengapa Anda memuji saya seperti ini? Bai Guanxing masih mengepalkan tinjunya. Bai mengatakan yang sebenarnya. Tuan, izinkan saya jujur. Meskipun Anda dulu hebat, menurut Bai Mo. Qin Yichen tersenyum. Menurut pendapat Anda, saya hanya bisa menggertak dan menggertak beberapa orang yang tidak memiliki reputasi. Saya benar-benar bertemu dengan keturunan kaisar yang kuat, bukan lawan. Bai Guanxing merenung sejenak sebelum mengangguk dan mengakui, tepat. Ini juga alasan mengapa Bai Guanxing selalu tidak dapat meningkatkan kepercayaan diri. Qin Yichen dapat dikatakan sebagai satu-satunya pilar dari umat manusia dan keturunan dari naga sejati. Namun, rasnya lemah, bahkan jika dia adalah pilar paling luar biasa, dia tidak bisa mengalahkan para dewa dan iblis. Tapi hari ini, Bai Guanxing telah membuat perbedaan bagi Qin Yichen, perubahan besar. Tuan, saya menyaksikan pertempuran Anda hari ini, dan tiba-tiba di hati saya. Tuan, mulai besok, Anda harus mengumpulkan semua elit kaisar untuk membahas Tao dan berdiskusi bersama. Qin Yichen sedikit mengernyit, tidak tahu apa artinya. Ketika Bai Guanxing melihat hal ini, ia dengan cepat menjelaskan. Tuan, Anda harus tahu bahwa di surga kaisar, ada banyak orang yang tidak memiliki kebencian dengan klan Kaisar Ke, dan juga tidak memiliki kebencian dengan klan kita, tetapi mereka juga tidak memiliki persahabatan. Ada juga orang yang punya kebencian dengan klan Nike, tapi tidak ada kebencian dengan klan kita. Tentu saja, ada juga orang yang punya kebencian dengan klan kita. Singkatnya, naga dan ular bercampur. Bai Guanxing berkata dengan tegas, tetapi ini tidak penting. Yang penting adalah Tuan, apakah perjalanan ke istana surgawi ini hanya untuk memberikan wajah pada istana Kaisar Ke? Mata Qin Yichen terangkat, tentu saja tidak. Ketika dia memegang senjata Kaisar Bihai dan mengalahkan bintang vanila, dia tidak sabar untuk mengangkat kepalanya dan berteriak. Dia adalah keturunan dari naga sejati, Qin Yichen, tetapi itu tidak mungkin. Menatap, apa maksudmu? Bai Guanxing meletakkan tangannya di punggungnya, dan mata putih dan biru itu berangsur-angsur menjadi dalam. Tuan, saya tahu bahwa Anda telah merebut artefak kekaisaran Bihai, bertempur di pengadilan surgawi, merebut semua bunga ajaib, menekannya. Gagak emas dibunuh sendiri, itulah sebabnya saya mengagumi Tuan. Tuan, tapi Anda harus mengakui bahwa jika tidak ada istana kekaisaran yang ditutup, sedini mungkin Tuan Bihai merampok Kaisar Bihai, dia akan mati.